Dalam doaku kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung, padamulah ya Allahku. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Ya Allahku, aku berseru padamu, dalam doaku kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung, padamulah ya Allahku. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Oh, sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku
percaya, oh, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu, oh, ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Pada minggu ini kita akan tetap berfokus bagaimana kita mempraktekkan kompak yang sejati. Nah Saudara, kita terus membahas tentang pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa kita perlu, saudaraku, pimpinan Roh Kudus? Sebab Roh Kudus adalah penolong yang lain. Nah, kalau Roh Kudus tidak datang, saudara, kita tidak bisa mempraktekkan gaya hidup seorang murid. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa praktek 3B. Kita tidak bisa berjalan bersama dengan Kristus setiap hari. Kita tidak bisa, saudara, belajar dari Kristus setiap hari. Dan kita tidak mungkin berubah serupa Kristus setiap hari. Nah, 3B ini akan kita bisa praktekkan kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Nah, hari ini secara khusus saya mau membahas tentang bagaimana Roh Kudus memampukan kita berjalan bersama dengan Kristus setiap hari. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itulah, pada waktu kapan? Pada waktu Roh Kudus berdiam di dalam kita, kamu akan tahu. Nah, akan tahu di sini sadar bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi melalui pertolongan Roh Kudus kita sadar bahwa Kristus berdiam di dalam kita berdiam di dalam Kristus. Artinya apa, saudara? Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk sadar akan hadirat Allah. Dengan perkataan lain, saudara, ya, dengan Roh Kudus kita bisa mempraktekkan koram Deo. Koram Deo itu apa, saudara? Ya, koram artinya di hadapan wajah. Deo artinya Allah. Jadi koram Deo adalah hidup di hadirat Allah, di bawah otoritas Allah, bagi kemuliaan Allah. Itu kata R.C. Sproul. Nah, saudara, tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa sadar akan hadiratnya. Ya, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus itu, saudara, ya, menghubungkan kita. Ya, Dia yang adalah Roh, ya, menghubungkan kita dengan roh kita, saudara. Sehingga roh dan roh, ya, boleh berhubungan sehingga kita bisa menyadari akan kehadirannya Tuhan. Nah, saudara, ini penting sekali. Jadi, saudara, mari kita setiap pagi, saudara, ketika kita bangun, ya, kita berkata, "Selamat pagi Tuhan Yesus." Ya, waktu itu, saudara, kita harus sadar, saudara, bahwa kalau ada Roh Kudus, saudara, kita bisa sadar akan hadiratnya. Dan bukan hanya sadar akan hadiratnya,
kita bisa berkomunikasi dua arah dengan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita bisa berdialog dengan Dia. Makanya saudara, mari kita setiap pagi ketika kita bangun pagi, saudara, kita praktekkan coram Deo. Ya, ketika kita makan, saudara, kita praktek, saudaraku, kita bisa berdialog dengan Tuhan. Kita ingat akan Tuhan ketika kita makan. Ketika kita sikat gigi, saudara. Ketika kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita bisa sadar akan hadirat-Nya. Dan kita bisa berdialog dengan Tuhan. Ya, ketika kita mulai, saudara, menjalankan aktivitas kita. Misalnya, ya saudara, kita mulai, saudara, ya berolahraga. Pada saat olahraga kita bisa sadar akan hadirat-Nya, saudara. Kita berdialog dengan Dia. Sehingga kalau kita bercoram Deo, kita takut akan Tuhan. Kita sadar akan hadirat Tuhan. Bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Sehingga kita, ya, karena sadar akan hadirat Tuhan, kita tidak berani sembarangan berbuat dosa di pikiran kita. Ya, saudara, kita benar-benar, ya, saudara, menjaga hidup yang kudus di hadapan-Nya. Ketika kita, saudaraku, ke kantor, ya, 1 jam dalam perjalanan, mungkin waktu itu kita sedang menyetir, kita bisa praktekkan coram Deo. Kita bisa, saudaraku, berdialog dengan Tuhan. Tuhan bisa, saudara, menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Ketika kita tiba di kantor, saudara, ya, apakah kita praktek coram Deo? Mari kita praktek coram Deo, saudara. Sehingga waktu kita bekerja pun, kita, saudaraku, bekerja, ya, di hadirat-Nya, di bawah otoritas-Nya, untuk kemuliaan-Nya. Ya, ketika kita, saudara, bertemu dengan klien kita, ketika kita ketemu dengan seseorang, kita terus praktek coram Deo, saudara. Karena Roh Kudus menolong kita, kita bisa sadar akan hadirat Tuhan, ya. Sehingga, saudara, waktu kita bertemu dengan orang dalam pekerjaan kita melakukannya di hadirat Tuhan. Tentu pekerjaan kita berbeda, saudara. Nah, kita lakukan ini terus. Waktu kita sampai di rumah tangga, kita berkomunikasi dengan istri, kita berkomunikasi dengan anak-anak, kita berkomunikasi dengan, saudaraku, keluarga kita. Kita praktekkan coram Deo, ya, sambil kita melakukannya di hadirat Tuhan. Dan ini beda, saudara. Pasti hidup kita sangat berbeda, ya. Kalau kita mempraktekkan ini, saudara, maka hidup kita adalah hidup di dalam, saudaraku, hadirat Tuhan, ya, sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Ya, sehingga, saudara, hidup kita 24 jam di hadirat-Nya. Dan ini, saudaraku, yang akan mengubah kehidupan kita. Ya, karena, saudaraku, itulah yang Tuhan mau kita praktekkan terus-menerus. Nah, saudara, ketika kita, saudara, ya, berjalan bersama Kristus, ya, dengan apa, saudaraku, berjalan dalam Roh, maka Alkitab berkata begini, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan Galatia 5 ayat 16. Tetapi demikian inilah kataku, berjalanlah kamu dengan Roh, niscaya kehendak tabiat duniawi tiada akan kamu genapkan. Ini dalam terjemahan lama. Ya, saudara, Alkitab bilang kalau kita berjalan, ya, dengan Roh, ya, kita dipimpin oleh Roh, apa yang terjadi, saudara? Kita tidak akan mengikuti, ya, kehendak dari apa, saudaraku, daging kita. Ya, kehendak tabiat duniawi tidak akan kamu genapkan. Kenapa, saudara? Karena kalau kita berjalan dalam Roh, ya, kita, saudaraku, berjalan ke arah yang berlawanan dengan arah, ya, keinginan daging. Keinginan Roh bertentangan dengan keinginan daging.
Misalnya begini saudara, kalau ini keinginan roh, ini keinginan daging. Nah kalau saya tidak mau melakukan kehendak keinginan daging, saya lakukan yang berlawanan. Kalau saya ke sini, saya pasti tidak ke sini saudara. Kenapa? Karena saudaraku itu yang Alkitab katakan. Kalau kita dipimpin roh, ya kita pasti tidak dipimpin oleh daging. Ya, kalau kita dipimpin roh, terus berjalan menurut roh, akhirnya kita menghasilkan buah roh. Tapi kalau kita pagi hari kita lupa, saudara. Ya, begitu bangun, ya kita nggak sadar akan ya pertolongan dari Roh Kudus, kita akhirnya mengikuti pimpinan siapa? Pimpinan daging. Nah, ingat saudara, kita walaupun sudah lahir baru, ya, kita sudah dibebaskan dari kungkungan kedagingan, saudara. Kalau dulu kita diikat, dikuasai, diperbudak oleh keinginan-keinginan daging. Orang yang belum lahir baru, saudara, tidak bisa menolak, ya, apa itu saudara, kungkungan, ya, perbudakan dari ya keinginan dagingnya, karena dia ada di dalam daging, in the flesh. Nah, waktu kita terima Yesus, haleluya, kita sudah dimerdekakan dari kungkungan, kuasa kedagingan ini saudara. Sehingga kita merdeka, haleluya. Kita tidak lagi saudaraku, ya diperbudak oleh keinginan daging. Kita bisa ya melawan keinginan daging. Kita bisa menolak untuk apa saudaraku, diperbudak, dikuasai oleh keinginan daging. Kenapa saudara? Karena kita setelah lahir baru, kita saudaraku sekarang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus saudara memampukan kita untuk kita bisa mengalahkan ya ini yang disebut hukum ya, hukum apa saudaraku, kematian ya. Ini hukum dosa dan maut, saudara. Ya, kita bisa mengalahkannya. Jadi kita setiap pagi, saudara, kita bisa apa, saudaraku, bangun pagi dan kita memilih, saya tidak mau mengikuti pimpinan daging. Saya tidak mau diseret dan dikuasai oleh daging. Saya mau dipimpin oleh roh. Ketika kita dipimpin oleh roh, saudara, ya kita berjalan arah yang berlawanan dengan daging. Maka saudara, hukum roh membebaskan kita dari hukum maut dan apa saudaraku, ya hukum maut dan dosa. Sehingga kita bisa saudaraku, ya hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh dan menghasilkan buah roh. Nah, itu yang saya mau saudaraku sampaikan hari ini. Mari saudaraku setiap hari ya kita mau saudaraku memilih untuk apa saudaraku, dipenuhi dulu dengan roh sehingga kita bisa berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh sehingga kita tidak akan saudara berjalan dalam daging, tidak berjalan menurut daging lebih tepatnya. Ya, tidak saudaraku dipimpin oleh daging, tapi kita dipimpin oleh roh. Itulah kehidupan yang luar biasa seorang murid. Mari kita semangat saudaraku, dipenuhi roh dan dipimpin oleh roh setiap hari. Tuhan memberkati kita.